Berwisata menikmati pemandangan alam, melepas penat dari rutinitas harian, adalah dambaan banyak orang. Banyak tempat yang dapat dikunjungi untuk memuaskan hasrat tersebut. Namun, berwisata sambil belajar tentang lingkungan adalah hal yang jarang ditemukan dan didapatkan. Satu dari sedikit tempat yang menyediakan pengalaman seperti itu adalah Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup, PPLH Puntondo. Memiliki luas 6 hektar, PPLH Puntondo terletak di Dusun Puntondo, Desa Laikang, Kecamatan Mangara Bombang, Takalar, Sulsel. PPLH Puntondo dibangun sejak tahun 1998 dan diresmikan pada tahun 2001. Menteri Lingkungan Hidup saat itu, Sarwono Kusuma Atmadja, datang langsung meresmikan. Dengan konsep belajar dan berwisata, PPLH Puntondo menawarkan berbagai program yang bisa dinikmati sendiri ataupun dengan rombongan. Berikut program-program yang ditawarkan PPLH Puntondo. 1. Ekosistem laut. 2. Pengolahan sampah. 3. Field Trip Edutainment. 4. Sosiologi Desa Nelayan. 5. Teknologi Tepat Lingkungan. 6. Fun Games for Kids Edutainment. 7. Jelajah Laut. 8. Olahan rumput laut. PPLH Puntondo menyediakan banyak fasilitas. Arsitektur bangunan di PPLH Puntondo memadukan arsitektur Makassar dan Eropa. Mengambil bentuk rumah panggung, dengan bahan kayu dan polesan pernis, menciptakan suasana yang klasik, mewah, namun sejuk. Hampir setiap bangunan di PPLH Puntondo terhubung dengan adanya jembatan kayu di setiap selanya. Di atas jembatan kayu, tersuguh pemandangan yang megah dari rumah panggung, keelokan dari pantai pasir putih, dan kokohnya pohon-pohon dengan batang dan daun yang menghalangi sinar matahari. Adapun fasilitas di PPLH Puntondo sebagai berikut. 1. Pendopo, Pusat Informasi Pengunjung. 2. Perpustakaan. 3. Asrama Kembar, 2 unit, kapasitas 32 orang. 4. Bungalow, kapasitas 4 orang, 6 unit. 5. Kapal dan perlengkapan renang. 6. Ruang seminar, kapasitas 150 orang. 7. Penginapan, kapasitas 72 orang. 8. Restoran, kapasitas 150 orang. 9. Musala, kapasitas 40 orang. Untuk harga masuk, tergantung tujuan kunjungan. Jika hanya ingin masuk tanpa mengikuti program, harganya ada dua, Rp25.000 dengan teh hangat dan stik rumput laut, dan Rp50.000 dengan nasi goreng dan es teh. Sementara untuk program, harganya terbagi 2 kategori, pelajar dan umum. Harga pelajar lebih murah dibanding harga umum. Untuk keseluruhan, harga program-program PPLH Puntondo di kisaran puluhan ribu sampai jutaan rupiah. Humas PPLH Puntondo, Eli, mengatakan PPLH Puntondo telah dikunjungi oleh banyak wisatawan, khususnya pelajar, dari berbagai daerah. Pengunjung, Fitriah Muhyiddin, guru MTSN 1 Makassar, mengatakan membawa rombongan siswanya ke PPLH Puntondo karena selain berwisata, siswa juga mendapat pendidikan lingkungan. Azeza Fatimah Tenriangke, siswa MTSN 1 Makassar, mengatakan tempat yang paling disukai di PPLH Puntondo adalah pantainya. Siswa lainnya, Safirah Altafunisa, mengatakan selama berkegiatan di PPLH Puntondo, dia mendapatkan banyak pelajaran soal pelestarian lingkungan.
bagaimana dampaknya kepada masyarakat sekitar dari pernyataan Bapak? PPLH ini Puntondo ini kan sudah lama. Kalau saya tidak salah, peletakan batu pertamanya itu 98, lalu kemudian berfungsi secara maksimal di tahun 2021. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa PPLH Puntondo itu memperkenalkan kampung ini kepada banyak khalayak. Artinya dengan keberadaan PPLH Puntondo itu membuat banyak orang datang ke sini. Ada juga yang datang membawa proyek-proyek kecil, ada juga proyek ya lumayan besar. Itu karena berawal dia pernah berkunjung ke PPLH Puntondo, lalu kemudian kan sebagian besar orang di dalam juga adalah orang di sini yang bekerja di sana. Jadi selain membuka lapangan kerja juga bagi masyarakat di sini, membuatkan juga jaringan bagi masyarakat di sini. Kemudian kan di sana selain lingkungan, dia juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi dia berusaha melindungi lingkungan, memberdayakan juga masyarakat dalam artian bukan memberi bantuan saja, tetapi dia mencoba merubah mindsetnya bagaimana menjaga lingkungan itu. Sebenarnya itu yang terpenting di PPLH. Jadi kan PPLH kan pada akhirnya pusat pendidikan lingkungan. Jadi sebenarnya saya melihat aksinya dia kurang dalam hal misalnya ada tembok ikan di luar, aksinya kurang di wilayah itu, tetapi aksinya dalam hal memberi pemahaman kepada orang masyarakat maupun orang luar itu yang banyak. Jadi dalam hal lingkungan, ekonomi, pemberdayaan itu yang banyak dilakukan. Cuma mungkin ya harus dia lebih tingkatkan ini usahanya, karena kadang juga ada orang yang berpikir begini, ini kan objektif. Nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Fatimah Tanriangke dan saya berasal dari MTSN 1 Kota Makassar. Berkunjung ke sini dalam rangka apa? Kami berkegiatan di PPLH Puntondo dalam rangka kegiatan field trip IPA, field trip science, yang mempelajari tentang ekosistem dan sumber daya alam. Jadi selama di sini belajar apa saja di sini? Selama di sini kami mempelajari tentang biota laut, terus banyak objek-objek, destinasi-destinasi yang dapat dijadikan pembelajaran, seperti contohnya pohon mangrove, pembuatan kompos, pembuatan kompos, lalu cara water treatment, dan banyak lagi objek-objek dan destinasi yang kami pelajari di sini. Oke, selama mengunjungi banyak tempat dan banyak proses pembuatan apa saja di sini, itu tempat mana yang paling disukai atau paling menarik menurut Ade? Menurut saya yang paling menarik di sini adalah pantainya, karena di pantai kita dapat menikmati angin sepoi-sepoi, lalu banyak tempat yang bisa dijadikan swafoto. Juga di situ sangat indah pemandangannya dan bisa jadi tempat untuk membangun kebersamaan bersama teman-teman. Oke, apakah tempat ini direkomendasikan untuk teman-teman lain yang belum berkunjung ke sini? PPLH Puntondo itu sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman yang berada di luar sana, karena PPLH Puntondo itu menyediakan alat pembelajaran yang sangat lengkap mengenai ekosistem, terutama yang berorientasi kepada ekosistem laut. Lalu di PPLH Puntondo juga lingkungannya sangat asri dan hijau, sehingga kita nyaman berada di PPLH Puntondo. Oke, makasih. Makasih Kak. Nama saya Muhammad Rafa Prince Saiful, saya dari MTSN 1 Kota Makassar. Iya, sudah berapa hari di sini? Saya sudah berada 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Datang bersama teman-teman kelas? Iya, bersama teman-teman kelas, guru-guru juga. Selama di sini itu belajar apa saja dan mengunjungi spot-spot di mana saja, tempat-tempat apa saja?
pada saat pembelajaran itu PPLH Putondo kita berfokus pada pembelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, khususnya kita belajar di ekosistem lingkungan sekitar. Kita belajar bagaimana caranya kita lihat biota-biota laut, bagaimana kita destilasi air, water treatment, dan lain-lainnya. Dari situlah kita dapat menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan akan sesuatu di masa depan nantinya. Tempat-tempat apa yang paling menarik di sini disukai, di indah kah atau apa gitu? Menurut saya itu pantainya. Karena dari pantai kita dapat melihat banyak hal. Mungkin kita melihat laut yang bergelombang, angin, arah mata angin, dan mungkin kita juga bisa melihat terumbu karang, biota-biota laut yang mungkin tidak pernah kita lihat, dan itu juga menambah rasa keingintahuan akan menelusuri objek tersebut. Apakah selama di sini merasa puas, senang? Oh, tentu saya merasa keluar dari PPLH Putondo itu saya merasa luar biasa karena saya sudah memiliki banyak ilmu, banyak pengetahuan dan wawasan yang mungkin saya bisa pergunakan untuk misalnya lomba-lomba atau pertandingan-pertandingan, nah mungkin juga untuk masa depan saya nantinya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safira Altafunisa dan saya berasal dari MTSN 1 Kota Makassar. Hari ini dalam rangka kegiatan apa di sini? Kegiatan study tour, Study tour. ya bersama teman-teman juga. Oh iya. Jadi selama di sini bagaimana kesan-kesannya? Saya sangat senang karena di PPLH Putondo terdapat banyak sekali objek yang bisa dipelajari. Selama di sini juga di mana tempat-tempat paling disuka dan apa alasannya? Saya sangat menyukai pantai karena terdapat angin-angin sejuk dan pemandangan yang sangat bagus. Ini kan dalam rangka study tour. Apa-apa pelajaran yang didapat selama mengikuti kegiatan Saya ini? dapat mempelajari seperti hutan mangrove, ekosistem laut, dan kompos-kompos, pupuk-pupuk. Setelah mengikuti kegiatan ini dan mengunjungi tempat ini, apakah adik merekomendasikan ini kepada teman-teman lain yang ingin berkunjung ke sini? Saya sangat merekomendasikannya karena udaranya sangat sejuk, lalu terdapat banyak pelajaran yang bisa diambil. Oke, terima kasih. Terima kasih. Hari ini berapa jumlah siswa yang dibawa? Oh iya, kami dari MT 1 Kota Makassar sejak kemarin berada di PPLH Putondo itu membawa siswa sebanyak 123 orang untuk belajar tentang lingkungan hidup. Program yang kami ambil itu adalah Field Trip Edutainment. Jadi anak-anak berkeliling di PPLH untuk melihat pembelajaran atau alat-alat yang ada di PPLH yang menunjang terhadap pembelajaran lingkungan hidup. Ya. Jadi selama di Putondo ini anak-anak itu dipelajari apa-apa saja, seperti apakah kalau misalkan soal lingkungan itu misalkan seperti apa? Ya, tadi mereka melakukan observasi ke lapangan, itu ada yang mengobservasi tentang bagaimana cara kerja kincir angin, bagaimana cara kerja solar panel, bagaimana cara water treatment, jadi mengolah limbah air menjadi air yang bisa dipakai, kemudian mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos. Kemudian ada juga yang mendapatkan pembelajaran tentang mangrove, kemudian lamun. Sekira itu tadi. Ya, alasannya memilih tempat ini sebagai tempat untuk mempelajari berbagai hal tadi. Oh iya, alasan kami memilih PPLH karena selain anak-anak bisa belajar, itu anak-anak juga bisa berwisata. Karena tempat ini cukup dirawat dengan baik, kemudian rumah yang ada di sini itu menyerupai rumah panggung, jadi seolah-olah anak-anak itu seperti berada di kampung mereka sendiri. Kemudian makanan yang ada di sini itu tidak sama sekali tidak tersentuh oleh bahan kimia, jadi makanan minuman yang ada di sini itu alami, jadi memberikan pembelajaran mereka dekat dengan alam. Ya. Kesan dan kesannya Bu selama di sini, adakah tempat yang bagus atau menarik atau pemandangannya bagus selama di tempat ini? Iya, saya kira kalau
PPLH ya, mulai kita masuk dari pintu gerbang sampai ke arah belakang ke mangrove, itu saya kira semua cukup menarik dan banyak yang bisa kita ambil pembelajaran di sini. Kemudian banyak spot-spot foto yang menarik buat anak-anak. Kemudian fasilitas yang ada di sini selain pembelajaran juga ada untuk bermain seperti ayunan atau lapangan yang anak-anak bisa bermain bola. Kemudian dekat dengan arah pantai, anak-anak juga bisa mandi-mandi. Apakah tempat ini cukup bisa direkomendasikan untuk wisatawan atau mereka yang belum mengetahui atau belum pernah berkunjung ke sini? Oh iya, sangat kami rekomendasikan buat teman-teman atau warga Makassar dan sekitarnya di Sulawesi. Boleh silahkan berkunjung ke PPLH, follow Instagramnya, dan kita datang di sini sambil belajar tentang lingkungan sambil kita berwisata. Jadi PPLH ini adalah pusat pendidikan lingkungan hidup yang bergerak di bidang pendidikan lingkungan hidup. Jadi kami berada di Dusun Puntondo, Desa Laikang, Kecamatan Mengarbombang, Kabupaten Takala. Di PPLH Puntondo ini luasnya kurang lebih 6 hektar. Di dalamnya itu 6 hektar kami membuat paket-paket program untuk pelajar maupun di kalangan umum. Program yang kami tawarkan ke pelajar adalah ekosistem laut, karena kami di daerah pesisir lebih memahamkan kepada siswa untuk bagaimana melestarikan terumbu karang, bagaimana menjaga lingkungan yang ada di pesisir, dan kami berupaya untuk terus menanam mangrove. Terus program yang kedua yang kami tawarkan adalah pengolahan sampah. Jadi pengolahan sampah ini kami mengajarkan bagaimana kertas-kertas bekas yang tidak terpakai lagi, itu yang kami kembangkan dan dibuat paket program bagaimana kertas bekas bisa didaur ulang lagi kembali. Terus yang kedua, karena kami mempunyai restoran, jadi restoran kami ini mengelola makanan ekologis. Dan tentunya banyak sampah-sampah dapur yang kami hasilkan, dan itu yang kami olah menjadi pupuk kompos, dan kami juga mempunyai pertanian ekologis. Jadi seperti itu. Ranting-ranting kayu juga kami manfaatkan dijadikan arang briket. Yang keempat adalah pembuatan souvenir dari bahan limbah-limbah yang ada di pantai, dan kami menggambar maupun melukis menggunakan pasir. Seperti itu. Ini inisiasi awalnya ini karena apa? Untuk membuat tempat ini atau membuat program ini? Iya, sebenarnya ini PPLH kalau di Indonesia ya ada 3 sebenarnya. Jadi ada juga di Jawa Timur, dia namanya PPLH Seluliman. Dia fokus di pertanian organik karena di sana daerah dingin. Terus ada juga PPLH di Sumatera. Di Sumatera ini dia lebih fokus bagaimana mengelola hutan dan orang hutan juga yang dilindungi di sana. Setelah di sana yang tertua di Seluliman berinisiatif untuk bagaimana kalau kita membuat PPLH di Sulawesi. Dan di Sulawesi ini terkhusus di Takalar. Pada waktu itu pemerintah setempat ada beberapa yang disurvei juga di Makassar dan di foto juga disurvei, kemudian tidak cocok tempatnya, dan kebetulan pada waktu itu Bupati Takalar Ibrahim Dewa waktu itu dia menyetujui bahwa PPLH ini bagus kalau ada di Takalar, dan kebetulan disurvei di Puntondo itu cocok dengan lokasi dan cocok juga dengan wilayah sekitar karena ekosistem lautnya itu lengkap. Jadi sejak tahun berapa itu mulai beroperasi? Pembangunan 98, diresmikan pada 2001. Yang meresmikan pada waktu itu adalah Pak Sarwono Kusumatmaja pada menteri waktu itu. Menteri BPN ATR ya, lingkungan hidup ya. Iya, lingkungan hidup. Selanjutnya jadi secara rinci program-program ditawarkan itu apa saja, seperti paket-paket programnya itu apa saja? Iya, jadi paket-paket program yang kami tawarkan itu tadi bahwa ada ekosistem laut, yang kedua adalah pengolahan sampah, yang ketiga adalah field trip entertainment, yang keempat adalah fun game, yang kelima adalah sosiologi desa nelayan. Selanjutnya yang keenam adalah olahan rumput laut yang kami kembangkan,
Nah, yang ketujuh adalah teknologi tepat lingkungan, belajar bagaimana memanfaatkan sinar matahari dan energi angin dijadikan energi listrik. Ya, terkait paket-paket itu berapa harga-harganya? Kalau harga-harganya ada dua harga sebenarnya. Kalau yang satu harian itu kurang lebih 100 per orangnya. Kalau yang bermalam ya lebih 200.000 per orang untuk paketnya. Itu sudah termasuk programnya kami, sudah termasuk makan juga, snack dengan penginapan. Ya. Ya. Fasilitas-fasilitas yang tersedia? Fasilitas-fasilitas yang tersedia, kami mempunyai bungalow berkapasitas 4 orang itu 6 unit. Asrama kembar ada 2 unit kapasitas 32 orang. Ada guest house berkapasitas 72 orang. Nah, itu yang kami sediakan fasilitas yang ada di sini. Ruang pertemuan juga kami menyediakan ada aula kurang lebih 150 orang yang bisa dimuat. Restoran kami juga cukup luas, bisa sampai 150 orang yang bisa dimuat. Iya. Jadi untuk jam operasionalnya itu Untuk bagaimana? jam operasionalnya ya per harinya itu di hari-hari biasa itu jam 8 kami buka sampai jam 4. Nah, itu kalau tidak ada tamu yang booking duluan. Kalau ada tamu ya kami fleksibel, bisa juga sampai jam 7 malam. Terus hari-hari Sabtu dan Minggu kami buka jam 8 sampai jam 5 sore. Ya, untuk harganya berapa? Kalau tamu umum yang jalan-jalan saja masuk, kami ada dua harga. Yang pertama 25.000 per orang tiket masuk, itu sudah termasuk dapat teh hangat dengan stik rumput laut. Harga 50.000 per orang itu sudah termasuk nasi goreng dengan es teh. Ya, jadi sepanjang berdirinya ini tamu-tamu yang pernah datang itu dari daerah mana atau toko-toko yang pernah datang itu siapa-siapa Iya, saja? berdirinya PPLA pada diresmikan 2001 ya, pengunjung-pengunjung dari luar alhamdulillah sampai saat ini masih banyak. Kalau hari ini ada dari MTS 1 Makassar dan besok juga ada dari Jakarta juga anak SMA untuk bermalam 1 minggu di tempat kami. Dan dari Swiss juga alhamdulillah dari luar-luar negeri sering mengunjungi tempat kami. Apalagi kalau di daerah Makassar, Goa, jadi Ponto itu seringkali kami dikunjungi. Apa tantangan yang dihadapi? Tantangan yang dihadapi untuk saat ini adalah sampah-sampah yang berserakan dan itu kami sangat kesusahan. Yang kedua adalah air bersih. Jadi air bersih yang kami di Puntondo itu terkhusus di dusun ini sangat kesusahan. Susah. Untuk pekerja-pekerjanya sendiri ini apakah dari masyarakat lokal yang bekerja di sini? Pekerja sendiri ya hampir 100% orang lokal. 100% orang lokal. Iya. Apa soal pengunjung tadi, apakah terjadi kenaikan atau jumlahnya tetap wajar sepanjang beberapa tahun terakhir ini? Iya, jadi alhamdulillah dari tahun lalu dan perbandingan tahun ini sedikit kenaikan jumlah tamu program maupun dengan jumlah tamu yang jalan-jalan yang masuk saja berwisata sambil belajar. Iya, cara menawarkan program ini bagaimana? Cara memasarkan dan menawarkan program yang kami di publikasi dan kehumasan kami hampir setiap minggu mengunjungi sekolah-sekolah maupun ke universitas, dan sosial media kami juga kami setiap hari untuk mengupdate lokasi kami. Ya, tadi juga disinggung soal adanya paket program-program, berarti ada yang jadi pemandu atau pengajar ya? Iya, jadi setiap tamu masuk mengambil program itu, kami dari PPLA Puntondo menyiapkan para pemandu ketika ambil program yang kami tawarkan. Jadi kami tetap mendampingi para siswa untuk belajar bagaimana di program tersebut. Ya, itu biasanya jumlah pemandu yang ada sekarang di PPLH Puntondo itu berapa? Kalau kami karyawan di sini kurang lebih 20 orang. 20 orang. Jadi setiap kelompok atau setiap pengunjungnya yang didampingi atau bagaimana? Sebenarnya setiap pengunjung rombongan masuk kami tetap memberikan aturan main,
memberikan pengenalan tentang lokasi kami. Jadi tetap kami dampingi pada saat tamu tersebut masuk di lokasi kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.